ala nabil hazimin. Kutub Rabbani wal arifin saumadani Sayyid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masya Allah, insya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yasma'u bainana wa ilaihil masir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafa taqarruban ilallah bihajal majlisi sunnatalillahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita semua dirahmati, diridhoi, kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh, terwujud cita-cita, terkabul cita-cita. Dalam rangka wirid zikir manaqib Sultanul Aulia Syahidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Qadasallahu Suratis, kita pun hari ini memperingati hari kelahiran pangersah Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Raden Nur Muhammad yang ke-108 tahun. Semoga-moga kita semua diberikan oleh Allah umur panjang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui oleh seluruh ikhwan, manaqib adalah mustikanya orang bertorekoh. Tanpa manaqib namanya torekotan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Shadaqallahul azim. Demikian pembacaan kaum ilahi yang disampaikan oleh adinda kita Tika Nur Khalifah. Semoga pembacaan ayat suci Allah tersebut dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat ini agar diperhatikan dan diamalkan oleh seluruh ikhwan, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, khususnya ikhwan Yayasan Mutiara Asrul Hikmah, Pondok Pesantren Al-Qadriyah wa Naqsabandiyah dimanapun berada. Semoga dalam kebahagiaan zahir maupun batin dan dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta tak akan timbul keretakan di antara kita. Semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, agar dapat mengayomi dan membimbing seluruh masyarakat dalam keadaan aman, adil, dan makmur. Kepada seluruh ikhwan, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya. Demikianlah sikap manusia yang teguh keimanannya, yang dapat mewujudkan keridhaan terhadap Allah Rabbi, yang melaksanakan perintah agama maupun negara. Janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh bujukan syaitan. Hati-hatilah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat mengawasi diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. 1. Terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. 2. Terhadap yang sederajat dengan kita, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti penderitaan untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. 3. Terhadap orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya, berbuat yang tidak pantas dan bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasih dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira. Jangan sampai mereka merasa takut dan liar karena tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang bijaksana, agar menjadikan keinsyafan dalam melaksanakan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan.
Coba rasakan diri kita, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, jangan acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak mereka sendiri, tapi itulah kudratillahi Rabbi. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran dan keimanan, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di laut, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan ayat tersebut bahwa kita seharusnya saling harga menghargai, jangan menimbulkan kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap perintah agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Adapun soal keagamaan itu, terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Coba renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat amal perbuatan diri kita sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya mengingkari nikmat Allah, lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh demikian, hendaklah seluruh ikhwan bertindak waspada dalam segala langkah yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuan kita, budi utama, jasmani sempurna, selamat dari dunia sampai akhirat. Tiada lain amalan kita, Thariqat Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya agar tercapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti oleh bunyikan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus diamalkan dengan sebenar-benarnya agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, selamat dari dunia sampai akhirat kelak. Banten, 10 November 1983. Syekh Kiai Syarif Abdullah Pengasuh. Demikianlah tanbih atau wasiat ini dibacakan. Semoga dapat kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi sudah sama-sama kita dengar pembacaan kalam ilahi, pembacaan tanbih, yang mana tanbih ini turun-temurun dari guru-guru kita. Semoga-moga tanbih tadi dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengkoneksasikan qalbi kita kepada Gusti Allah. Cuma 1%-nya zikrullah, untuk mengkoneksasikan qalbi kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan hadarah. Summa ruzon Sanazabrohil wa Mikail wa Israfil wa Ijrafil wa Munkar wa Nakir wa Rokid wa Adid wa Ridwan wa Malik wa Jamil Malaikatil Muqarrabin wa Kurubin wa Malaikatil Mulkin wa Malaikatil Ahli Samatul Ar Malaikatil Jabaniyah, Malaikatil Izah, Malaikatil Malhal Air, Malaikatil Hafadal, Malaikatil Hurubiyah, Malaikatil Ahmad Ruhan.
Summa yursalun sayyidina bin Adam wa min Hawa wasna'nu wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasul barokah wal karamah sayyidina al Baghdadi wa Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syambas wa Syekh Abdul Karim Lembu yang Tanah Banten bin Kinas Tanda wa Syekh Tolha bin Syetolha Budin Kalisapu Cirebon Wajau Wasna Syekh Tubagus Muhammad Khalil Bangkalan Madura bin Syekh Abdul Latif Syekh Nawawi bin Syekh Umar Wajau ila al-Fatihah summa ila wizon Sultan Al-Alim Salatul Bil Alam Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Qadasahullah bin Syekh Abu Soleh Musa Janaki Dosti Wasina Syekh Muhammad Salman Syekh Manggu Ghazali Syekh Abu Hasan Bakti Syekh Suti Muhammad Soleh Syekh Nuruddin Syekh Jaluddin Syekh Jafar Sodik Syekh Sultan Zulkarnain Syekh Sultan Mahmud Syekh Ibrahim Dasuki Syekh Mustafa Al-Bakri Syekh Dubau Salam Syekh Tajul Arif Syekh Ahmadul Kabiri Syekh Ahmad Badiri Syekh Abdullah Syekh Abu Khanifah Syekh Tabrani Syekh Hajar Syekh Dinar Syekh Muhammad Syekh Jamjam Syekh Sultan Badarudin Syekh Sultan Budin Salam Sabandi Syekh Sultan Sarif Hidayatullah Cirebon Kutubil Zaman Khalifah Rasulullah SAW bin Sultan Hud Sarif Abdullah Asna Syekh Maulana Hasan Banten Pangeran Sabak Ingkin bin Syekh Syarif Hidayatullah Kutubil Zaman bin Sultan Hud Sarif Abdullah wa Syekhi Sultan Sihabuddin Jawi bil barokah wal karamah Sunan Rahmat Godok Suci Garut Mbah Prabu Kian Santang Manunggal bin Sultan Pamanarasa Prabu Sidiwang Khususon Raden Wijaya Khususon Raden Mas Saidin Raden Mas Aryo Mangkunegoro Khususon Sunan Gentong Pangeran Jasakti Putra Tumpah illa adinya wa illa niyati solehah summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ihwanina wa ahwatina wa jadina wa jadatina wa lima syaihina wal jamil qarabatina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minata lahya imin abad wal masik lama grobiha wa min qawfin ila qawfin min waladina adam ila yaumil qiyamah. Sayyidina al-Fatihah. Kita baca doa agar dosa-dosa mulut kita dihabiskan menjadi zero oleh Allah Subhanahu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kita membaca al-insyirah agar dada kita dilapangkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit batin, penyakit lahir, agar kita menjadi sehat dan waras, agar dapat menerima taufik wal hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca kalimat ini agar qalbi kita menjadi lunak, tidak keras bagaikan batu, bahkan bagaikan besi, agar dapat menerima nur ilahi Rabbi, agar kita dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar zikir kalimatul thayyibah kita dapat bersemayam di dalam qalbu kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqdi alalati fadul qalbi anwar tazali afali uluhiyati pedoti min qalbi habibika sayyidina Muhammad Rasulullah SAW ala qalbi safika adam alaih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullah al-ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matbubi atini mahabbataka wa ma'ad
Waqad ala latifatul qalbi anwar salsal afal uliyati fedut qalbi yang disyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu ala qalbi sabika ada afdolul jikri fa'lam anahmu la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la mabuba illallah la fa'ila illallah la ayata illallah la wujuda bihaqqi fil mawjudi illallah ala bi zikrullahi tazma'innal qulub la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ya'fi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma imanan billah wa tasdiqan bi kitabillah wa wa'an biadillah wa tibani sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wa afwal wa taqilana biha min jamil hajat wa tularna biha min jamil syaitan wa tarfa'una biha inda ka'alan darwazat wa tuwalina biha sallallahu alaihi min jamil ghadatil hajjal wa badal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hazat, Allahumma ya qadiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rabbiyal darajat, Allahumma ya syafi'al amran, Allahumma ya muzibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Asallallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adatu minhum madatan wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Rabbi zalamtu nafsin faghfirli dzambin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma sohan wahan bahan amin lai sorun waj'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad kifayatun ha mim ain sin qaf himayatun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. A'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yajuzu birun wa fajrun min syarri ma yanzila wa min syarri ma ya'ruju biha wa min fitani laili wa nahar wa min tawariki laili wa nahar illa tariqan ya rabbi khairil rahman. Allahumma anta maksudi ya Allah ya Rabb ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb ya Zal Jalali. Dosa yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin, yang lampau, yang sekarang maupun yang akan datang. Ampunilah dosa ibu dan bapak kami, ampunilah dosa ibu bapak mertua kami, ampunilah dosa kakek nenek buyut praku belah kami. Wa bil khusus ampunilah dosa ikhwan wa akhwat kami. Terimalah tobat kami ya Allah ya Rabb ya Jal Jalaluhu. Jadikanlah kami menjadi orang-orang muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, mukhlisin wal muttaqin. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada guru, berbakti kepada mertua, berbakti kepada orang tua.
Ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau juga kami mohon pertolongan. Habislah daya dan upaya kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini lemah, berikanlah kami kekuatan. Sesungguhnya kami ini hina, berikanlah kami kemuliaan. Sesungguhnya kami ini sakit, berikanlah kami kesembuhan. Sesungguhnya kami ini bodoh, berikanlah kami kecerdasan. Sesungguhnya kami ini miskin ya Allah ya Rabb, ya Jalil, berikanlah kami kekayaan, bahkan lebih kekayaan daripada makhlukmu yang lain, untuk ibadah kepada Engkau, untuk melaksanakan syiar ukhuwah Islamiyah. Wahai Allah, wahai Rasul, wahai Sultan Aulia, wahai Syekh Ahmad Sohibul Abatayul Arifin, jadikanlah tempat ini jadi tempat yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh karomah, juga mujizatnya para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, agar tempat ini mendapat syafaat uzma daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selamatkanlah siapapun yang dikebumikan di tempat ini, sebagaimana janji Engkau ya Allah yang tidak pernah dusta. Innallaha la tuhibbul mi'ad, tempat yang Engkau muliakan raudhah dan holaqoh. Matikanlah kami semua dalam keadaan mati husnul khatimah. Pejamkan mata kami, rapatkan bibir kami, senyumkan bibir kami, dan kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adu asilahul mu'min, adu asiful mu'min. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para ikhwan bahwa di tanggal 1 Januari 2023 Masehi ini kita melaksanakan wirid zikir manakib Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Qadassallahu bin Said Syekh Abu Soleh Musa Janaki Dosti Rogobat, dan sekalian memperingati hari kelahiran pemirsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Barok bin Raden Muhammad Qadassallahu Surabaya. Karena beliau lahir tanggal 1 Januari 1915. Jadi pada saat ini tepat 108 tahun. Biar pada waras udah paham jalani. Kita dengarkan manaqobah ke-15 yang akan dikumandangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqobah ke-15. Kerusakan orang yang menyebut nama Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Qadassallahu sirrahus tanpa berwudu. Dalam kitab Al-Zaril Ma'ani diriwayatkan bahwa Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Qadassallahu sirrahus pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sifat keperkasaan dan kesaktian. Oleh karena itu, namanya pun menjadi sangat sakti, juga kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap tidak sopan, yaitu menyebut nama beliau dengan tidak punya wudhu, maka akan terputus seketika lehernya. Pada suatu waktu
beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, wahai Abdul Qadir, sikap dan perilakumu itu jangan kau lakukan lagi, karena kita harus belas kasih kepada orang-orang akhir zaman nanti. Banyak yang menyebut nama Allah, namaku, dan namamu, mereka tidak sopan. Setelah menerima nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu juga sikap perbuatan itu beliau tinggalkan. Sebelum berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak ulama kota Baghdad yang menghadap kepada Syekh Abdul Qadir. Mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingat banyak yang menjadi korban dengan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sesungguhnya hal ini bukan kehendakku. Saya menerima khotir atau isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya, hai Abdul Qadir, kamu telah mengagungkan namaku, jadi namamu juga kuagungkan. Para alim ulama mengemukakan yang menjadi sebab nama Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani itu sangat sakti, karena beliau selalu melazimkan Syafi'ir Zul Yaman, karangan Syekhina Ali Karamallahu Wajhah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warhamni wajibni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal masikma maghlubiha wa min qawmin ila qawmin min waladina adam illa yaum. Manaqobah ke 15. Orang menyebut nama Sultanul Auliya Syairi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Qala Sofa Surah Jawa tanpa wudhu, putus kepalanya, mati seketika. Kenapa? Karena Kanjeng Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir sering mengamalkan Hizbul Yaman. Hizib siapa? Hizib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Karena Syekh Abdul Qadir adalah kekasih Allah, wujudan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama wali Allah atau Sultanul Auliya aja begitu hebatnya. Kenapa kita yang menyebut-nyebut nama Allah nggak hebat-hebat? Bukan masalah hebat dan tidak hebat, bukan wiridannya amalannya nggak manjur, badan kita yang kotor, kolbi kita yang kotor. Baca-bacaan ayat-ayat itu ibarat senjata, pistol, meriam. Apa mungkin pistol meriamnya bisa laku kalau nggak ada pelurunya? Pelurunya apa? Zikir. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah, kumpul pada satu surah, Al-Fatihah namanya. Al-Fatihah sambil matsani 7 ayat yang hebat, kumpul pada satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat Bismillahirrahmanirrahim kumpul pada satu kata Allah. Satu kata Allah kumpul pada satu huruf, alif mutakallimun wahid. Satu huruf alif hilang menjadi jad laisya kamislihi.
Kita baca 6.666 ayat. Bagi orang manusia pilihan Allah, nggak butuh waktu lama, cuma nyebut alif, 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 habis itu semua. Betul. Ada seseorang baca Al-Quran 30 juz. Ada orang alim yang paham ilmu, dia bangun, dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali, duluan dia kelarnya. Inilah begitu mulianya ilmu. Al-ilmu bila amal, al-amal bila samar. Kul aliman walau takun jahilan. Zikir itu asal kata zakara dan jakuro, ingat dan menyebut. Orang ingat, orang nyebut Gustinya, Allah Tuhannya. Eling itu orang waras yang enggak mengingat dan menyebut, gelo. Nah ini maka itu jangan sembarangan berkumpul, jangan jauh dari sang mursyid. 40 hari kita tidak silaturahmi kepada guru mursyid, kepada mertua, kepada orang tua, putus keberkahan. Orang hidup cari kaya, cari miskin, tidak. Orang hidup itu cari berkah. Berkah itu berkaitan dengan karomah. Barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah ridha Allah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir dengan manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak istighfar, banyak berzikir, bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah ridha Allah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir dengan manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak sholawat, banyak berzikir, bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah ridha Allah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir dengan manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak sedekah, banyak berzikir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita dengarkan manaqobah ke-16. Manqobah ke-16. Orang yang bertawasul kepada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz dihasilkan maksudnya.
Diriwayatkan para alim ulama yang telah mendapatkan kehormatan atau karomah, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz dengan tidak berwudu, Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah untuk Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menentang dan dikhawatirkan akan menerima kesulitan atau kutukan atau kualat. Barang siapa yang bersedekah berupa makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan kepada fakir miskin yang sebelumnya dibacakan suratul Fatihah yang dihadiahkan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz, baginya orang tersebut akan diberikan kelapangan dan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu aziz dengan mempunyai wudu dan dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu serta akan dilebur dosa-dosanya. Menkobah ke-17. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul Azam. Di dalam kitab Haqqaiqul Haqqaiq diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak. Ia bagiku merupakan cindur mata hatiku. Untuk pelerai lara, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Tuan Syekh dapat mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkannya kembali seperti sedia kala. Untuk hal ini, saya mohon pertolongan Tuan Syekh. Mendengar keluhan serta permohonan perempuan itu, Syekh berkata, "Sekarang juga pulanglah, anakmu sekarang sudah berada di rumah." Perempuan itu kemudian pulang dengan tergesa-gesa. Tapi setiba di rumahnya, ia terperangah karena anaknya itu belum juga tiba. Segera ia menghadap lagi kepada Tuan Syekh sambil menangis, melaporkan bahwa anaknya itu belum tiba di rumahnya. Syekh berkata kembali, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu. Sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu pada anaknya sangat menggebu-gebu. Namun setibanya di rumah, anaknya juga belum ada. Dengan merasa kecewa yang sangat dalam, ia tidak merasa putus asa. Segera ia kembali kepada Tuan Syekh sambil menangis dan menjerit-jerit, memohon supaya anaknya hidup kembali. Sejenak, kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil beliau berkata, "Sekarang tidak lagi salah. Insya Allah anakmu saat ini sudah berada di rumah." Dengan penuh harapan ia pulang menuju rumahnya. Setibanya di rumah, ternyata anaknya sudah tiba dengan selamat. Hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz. Menghadapi kejadian ini, Syekh bermunajat mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menumpahkan isi hatinya. "Sungguh saya merasa malu ya Allah. Oleh seorang perempuan saja sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan itu?" Allah menjawab, "Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu benar, tidak salah. Dan untuk diketahui, pada waktu pertama kali kamu menyatakan pada perempuan itu
bahwa anaknya sudah berada di rumah. Waktu itu malaikatku baru mengumpulkan tulang belulangnya yang telah berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru disempurnakan kembali dan dihidupkan. Dan untuk ketiga kalinya sebelum perempuan itu tiba di rumah anak itu, baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu, hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja Engkau ucapkan sudah pasti terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu lama. Apa hikmah semua ini ya Allah?" Ketika itu Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, jangan kamu merasa sakit hati. Sekarang silahkan kamu minta, pasti ku beri." Dengan spontan, Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik, pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu. Rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat tanah, tanah itu akan menjadi emas." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah dan pemberianmu itu rasanya kurang begitu bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia." Allah bersabda, "Namamu dibuat seperti namaku. Pada imbalan pahalanya, barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang menyebut namaku." Hai orang-orang yang beriman, sudah kupersiapkan kebutuhanmu. Ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah dusta. Islam itu agama mulia raya. Inna dinna indallahil Islam. Islam is religious and strength. Al-Islamu ilmiun wa amaliyatun. Islam itu ilmiah dan amaliyah. Orang berdoa, "Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah." Maka itu ada doa biar matinya husnul khatimah. Allahumma khtim lana nikmati syahada waj'alna lahum husna wa ziyada bijahi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasna basyir khaidir bahriya ibnukan alaihissalam jadi istiqomah wasna sultanu awli gosal azam kutubil alam Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani pada sallallahu alaihi wasallam jil karomah wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Itu doa mati husnul khotimah. Bagaimana matinya husnul khotimah? Sampai Abdul Qadir tidak kenal cinta, kagak manaqib, kagak. Orang bertoreko khususnya Qadiriyah Naksabandiyah untuk meru manaqib toreko-torekotan. Wali-wali Allah, wali nukoba, wali nujaba, wali rukoba, wali bilal, wali akab sekalipun tidak tunduk pada Syekh Abdul Qadir, batal kewaliannya. Kenapa? Syekh Abdul Qadir adalah sultanul aulia, rajanya para wali. Cintai Syekh Abdul Qadir agar Syekh Abdul Qadir cinta kepada kita. Kita melaksanakan manaqib ini, kita mencintai Syekh Abdul Qadir, kita menunggu kedatangan beliau. Nggak ada jampek yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah.
Gak ada. Orang Islam punya rukun, rukunnya rukun Islam. Orang beriman punya rukun, namanya rukun iman. Orang mukhlis punya rukun, rukun ihsan. Orang takwa punya rukun. Apa? Islam, iman, ihsan. Punya dasar ilahi anta maksudi waridau kamar bubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Lebih bagus kita merasa kotor, merasa lemah, merasa hina daripada merasa suci, merasa hebat kalau kita bukan siapa-siapa. Ini pembelajaran buat kita. Sahabat manakib di bulan Januari 1 Januari 2023. Ayo, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Moto toreko kodirian aksabada. 1. Bercita-cita. 2. Mewujudkan cita-cita. 3. Ikhlas dalam berbuat. Tapi kalahnya sama air. Air kalahnya sama angin. Angin kalahnya sama bumi. Bumi kalahnya sama manusia yang berjiwa tenang. Semoga kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dan tadi kita tutup sementara taklim ini dengan doa agar kita selamat dunia dan akhirat. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil